Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wulan di Radio Pemuda Serjana 9,2 FM dalam News Pagi. Apa kabar Sobat Serjana? Semoga sehat selalu ya, dan selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Dan jangan lupa jaga kesehatan, karena sekarang lagi musim nih, kadang hujan, kadang panas, gak nentu cuacanya, jadi harus jaga stamina ya. Baiklah, kali ini Ulan akan menemani kalian semua selama 10 menit ke depan dengan berita terkini Kampar yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Sejumlah berita hangat telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya yang pertama, ada seorang pria masuk hutan di Kampar lalu menghilang. Berita kedua, anak membunuh ayah kandungnya. Berita ketiga, pura-pura akrab dan beri tumpangan tapi sikat harta korban. Sobat Pemuda, informasi pertama yaitu pria masuk hutan di Kampar lalu menghilang. Sudah hampir sepekan, Horas Ipong, warga Jalan Teratai 4, nomor 58, Kelurahan Sungai Putih, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Riau, menghilang secara misterius. Padahal Horas Ipong dan calon istrinya yang bernama Riri Febriani akan melangsungkan acara pernikahan tanggal 6 Desember 2020. Keluarga dibuat resah dan gelisah sepanjang hari menanti kepastian nasibnya. Dari menurut beberapa saksi, ia menghilang tidak jauh dari rumahnya. Kakak Horas Ipong yang bernama Murni Simatupang menuturkan terakhir kalinya adiknya berangkat dari rumah pada Senin 23 November 2020 sekitar pukul 10 pagi. Saat itu, Horas mengatakan akan pergi ke tempat kerjanya yang tidak jauh dari rumahnya, yaitu di pabrik pengelola minyak mentah kelapa sawit PT Wirakarya Pramitra. Pria ini berangkat menggunakan sepeda motor Ninja BM3688CK. Ipong menggunakan baju garis-garis berwarna merah orange dan juga celana berwarna dongker. Setelah mengatakan ia ingin pergi ke tempat kerjanya, ia juga mengatakan ingin pergi ke bank bersama calon istrinya. Keluarganya juga bertanya kepada calon istrinya. Calon istrinya mengatakan mereka tidak ada masalah apapun. Murni, kakak Ipong, juga mengaku telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar sekitar. Menurut kakak Murni, pihak kepolisian di sana akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menyebarluaskan foto Horas Ipong. Setelah berpamitan, Horas Ipong yang rencananya akan pergi ke bank bersama calon istrinya justru pergi ke rumah temannya yang berada di dekat hutan. Lokasi sekitar 1,5 km dari rumah Horas Ipong, masih kawasan Garuda Sakti Kampar. Ipong yang membawa sepeda motor menitipkan kendaraannya tersebut di rumah temannya yang bernama AM. Kemudian Ipong keluar mondar-mandir seperti orang kebingungan. Pengakuan kawannya, setelah menitipkan motor akan diambil pada sore hari. Ipong keluar rumah lalu muter-muter seperti orang kebingungan dan frustasi. Tidak lama Ipong masuk ke arah hutan dekat rumah temannya. Tak hanya polisi saja yang mencari, tetapi pencarian juga dilibatkan oleh orang pintar. Orang pintar mengatakan Horas Ipong dibawa makhluk halus di dalam hutan tersebut, atau lebih dikenal orang bunian. Karena hilangnya Horas Ipong, orang tua laki-laki Ipong, Wagiman, langsung drop beberapa hari yang lalu, dan hingga saat ini beliau dirawat di rumah sakit Awal Bros Panam. Wah, jadi Sobat Pemuda, pelajaran juga bagi kita, jangan sekali-sekali kita masuk hutan apalagi sendirian. Kita boleh saja tidak percaya dengan hal-hal gaib, tapi setidaknya hal-hal yang kayak gitu tuh kita hindari saja ya. Untuk Sobat Pemuda diminta juga bantuannya ya, jika ada yang menemukan, yang melihat Horas Ipong, bisa langsung hubungi saya, karena informasi terakhir Horas Ipong berada di Jalan UK. Karena yang melihatnya ini tidak langsung menahan Horas Ipong, jadi kita kehilangan jejak lagi Horas Ipong ini. Informasi simpang siur, ada yang mengatakan Horas Ipong masih ada di
Horas Ipong dibawa oleh orang Bunian. Jadi, siapa saja yang melihat Horas Ipong bisa langsung menghubungi ke nomor 0853 5573 1221. Kita masuk berita kedua, yaitu seorang anak membunuh ayah kandungnya sendiri. Seorang pria berinisial RH, 25 tahun, nekat membunuh ayah kandungnya dengan 3 buah batako. Seorang anak ini menggegerkan penduduk warga Dusun 3, Pasar Rimbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Pelaku pembunuhan tersebut saat ini telah ditangkap dan diamankan oleh Kapolsek Kampar. Korban dengan kasus ini adalah pelaku pembunuhan. Korban H diduga dihabisi dengan menggunakan batako, sebab di dalam rumah korban ditemukan barang bukti berupa batako. Polisi saat ini masih dalam motif RH yang tega membunuh ayah kandungnya. Polisi saat ini masih mendalami kasus RH yang telah tega membunuh ayah kandungnya. Berita ketiga, pura-pura akrab dan beri tumpangan tapi sikat harta korban. Dua pelaku ini sudah belasan kali beraksi. Seorang warga bernama M. Simin menjadi korban kejahatan pencurian dengan modus tidak biasa. Pelaku berpura-pura akrab dengan korban dan mengaku kenal dengan anak korban di saat korban sedang berjalan. Kemudian disapa dengan kedua pelaku tersebut dan mengajak untuk naik mobil si pelaku. Tanpa curiga, korban mengiyakan ajakan si pelaku untuk naik mobil pelaku. Setelah sampai di tempat tujuan, yaitu rumah makan, si korban disuruh turun. Kemudian pelaku tancap gas dan ternyata setelah korban cek isi tas, HP dan uang tunai hilang. Setelah itu, korban melaporkan kejadian tersebut oleh Polsek Kampar dan beberapa hasil penyelidikan. Akhirnya polisi berhasil mengidentifikasi pelakunya. Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku berinisial ZC alias Chandra, 40 tahun, termasuk salah satu lagi rekannya yang berinisial AL alias Menteri, 50 tahun. Disebut Kapolsek, hasil pendalaman kedua pelaku sudah beraksi sebanyak 11 kali. Berita terakhir datang dari PTPN 5 sebut koperasi menolak perbaikan. Terkait tudingan Antoy, pihak PTPN 5 membantah perusahaan mengakui memang ada kebun sawit rusak, tapi karena disebabkan faktor alam. Disebabkan banjir berulang sehingga merendam kebun cukup lama, kata Kepala Humas PTPN 5. Menurut Rizky, kondisi ini membuat bibit sawit mati. Sebagai tindak lanjut, perusahaan sudah berulang kali melakukan persiapan tanaman. Tambah Rizky, hanya saja koperasi menjalin kerjasama dengan pihak lain pada tahun 2014. Akibatnya kebun sawit menjadi tidak terawat dan menjadi semak. Pengurus Kompas M juga menolak pengelolaan kebun sawit secara single manajemen atau manajemen satu pintu oleh PTPN 5 sehingga areal tidak terpelihara dengan baik sesuai dengan kultur teknis tanaman. Pada perkembangannya, PTPN 5 mengajak pengurus Kompas M melakukan perbaikan areal yang bermasalah. Namun lagi-lagi pengurus koperasi tidak setuju. Terkait peran ikut membayar kredit koperasi, PTPN 5 menyatakan itu sebagai valis. Hal ini terulang dalam perjanjian di mana adalah kewajiban PTPN 5 mengeluarkan dana talangan. Artinya PTPN 5 mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi pembayaran cicilan utang Kompas M yang kurang ke Bank Mandiri, katanya Rizky. Di sisi lain, PTPN 5 menilai itikat baik dari Kompas M belum tampak dalam pembayaran cicilan hutang ke Bank Mandiri. Hanya 5 juta per bulan, sedangkan pendapatan Kompas M telah mencapai 1,8 miliar per bulan. Jelas Rizky. Itu tadi berita terkini Kampar pagi ini.
Gak terasa sudah 10 menit udah menemani kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.